Ketika kita mengalami blacklist atau kita masuk ke daftar hitam BI Checking, lalu kita melunasi tagihan kita di aplikasi pinjaman online, apakah nama kita akan bersih lagi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di HR YouTube channel, tentunya di Ulas Pinjol. Di video kali ini saya akan membahas masalah BI Checking atau blacklist BI Checking. Buat kalian yang mengalami galbay di beberapa aplikasi pinjaman online, tentunya kalian akan mengalami yang namanya BI Checking. Dan ini sering banyak ditanyakan di video-video saya lewat kolom komentar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimanakah proses BI Checking dan kapankah bersihnya nama kita dari blacklist BI Checking. Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah masuk blacklist BI Checking. Nah, masuk ke blacklist BI Checking ini adalah ketika kita mengalami galbay di aplikasi pinjaman online dalam waktu yang cukup lama. Masuk ke blacklist BI Checking ini tentunya akan menghambat kita ketika kita melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online lainnya ataupun juga ke bank. Dan biasanya kita masuk ke blacklist BI Checking ketika kita mengalami gagal bayar di pinjaman online lebih dari 90 hari dan tanpa ada pembayaran sedikit pun atau cicilan. Jadi ketika kita mengalami galbay dalam waktu yang cukup lama dan dari pihak mereka juga sudah melakukan upaya-upaya atau usaha untuk menagih kepada kita, namun masih aja belum ada hasil, biasanya kita akan masuk ke blacklist BI Checking. Seperti kalau kita didatangi oleh debt collector, teror lewat media komunikasi, itu tidak membuahkan hasil untuk mereka dan kita tidak ada pembayaran sedikit pun ataupun mencoba untuk mencicil, itu biasanya kita nantinya akan masuk ke blacklist BI Checking. Tentunya ini akan sangat beresiko ya kalau kita misalkan mau melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi pinjol, di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya. Namun kecuali kalau kita memang sudah tidak mau mengajukan pinjaman-pinjaman lagi di bank ataupun di aplikasi pinjol, ini tentunya tidak beresiko ya. Ini justru suatu hal yang baik agar kita terbebas dari yang namanya hutang. Jadi itu tergantung dari nasabahnya masing-masing. Ada yang mungkin merasa beresiko dan ada juga mungkin ini suatu yang bermanfaat agar kita terbebas dari yang namanya pinjaman. Nah, kapankah nama kita akan bersih lagi dari blacklist BI Checking? Nah, ini juga adalah salah satu hal yang banyak ditanyakan dan sering ditanyakan para subscriber di channel saya. Bang, kapan nama kita bersih lagi ketika kita mengalami blacklist BI Checking? Nama kita akan bersih lagi ketika waktu sudah mencapai 24 bulan atau lebih. Jadi kurang lebih itu 2 tahun ya baru nama kita bersih lagi. Namun ada juga yang lebih dari 2 tahun namanya baru bersih dari blacklist BI Checking. Itu tergantung tunggakan kita ya yang ada di aplikasi tersebut. Biasanya kalau nominalnya yang cukup besar itu biasanya lebih dari 2 tahun ya bersihnya. Nah, ini yang terakhir ya. Ketika kita mengalami blacklist atau kita masuk ke daftar hitam BI Checking, lalu kita melunasi tagihan kita di aplikasi pinjaman online, apakah nama kita akan bersih lagi atau harus nunggu sampai 2 tahun atau lebih? Jawabannya adalah tidak. Jadi nama kita akan segera bersih lagi ketika kita melunasi tagihan kita walaupun kita sudah masuk ke blacklist BI Checking. Namun prosesnya itu sampai 30 hari ya untuk pembaruan datanya. Jadi setelah itu nama kalian akan bersih dari blacklist BI Checking. Jadi kalian tidak perlu nunggu sampai 2 tahun atau lebih karena itu hanya untuk para debitur yang memang benar-benar tidak membayar sepeser pun di aplikasi pinjaman online. Jadi buat kalian yang mengalami masuk ke blacklist BI Checking namun kalian segera melunasinya, kalian jangan khawatir karena nama kalian akan bersih kembali, namun tidak langsung bersih ya. Jadi kalian harus menunggu dulu waktu kurang lebih sampai 30 hari untuk pembaruan datanya. Selepas itu kalian akan bebas lagi untuk melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online ataupun ke bank ya. Nah guys, itulah tadi sedikit informasi atau sedikit penjelasan dari saya tentang blacklist BI Checking. Tentunya buat kalian yang mengalami galbay dalam waktu yang cukup lama dan juga yang mungkin yang sudah masuk ke blacklist BI Checking, tentunya ini penting ya kalian tahu ketentuan-ketentuannya ketika kita masuk ke blacklist BI Checking. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kalian.
Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.